Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian semua di rumah? Bapak harapkan kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita tahu kondisi pandemi belum berakhir dan kita masih belum bisa belajar di sekolah, namun itu tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar dan belajar. Bapak juga ingin selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan diri dengan menjaga pola hidup sehat dan juga mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari cuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak aman, dan menghindari kerumunan. Hari ini, Bapak senang sekali bisa bertatap muka dengan anak-anak Bapak semua di rumah. Perkenalkan, nama Bapak Pak Yodi Guntur. Kalian boleh memanggil Bapak dengan Pak Yodi. Selama beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama belajar matematika dengan cara yang menyenangkan di saluran program kesayangan kita TV Tabalong. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada episode kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan bulat. Apa itu perkalian bilangan bulat? Mungkin sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan bulat. Bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Ada 4 operasi hitung pada perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat, yang kedua adalah pengurangan bilangan bulat, yang ketiga adalah perkalian bilangan bulat, dan yang keempat adalah pembagian bilangan bulat. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu memahami operasi perkalian bilangan bulat. Kemudian yang kedua, kalian mampu menghitung operasi atau mencari perkalian bilangan bulat. Nah, untuk bagian pertama tentang perkalian bilangan bulat, kalian bisa saksikan tayangan video berikut ini. Perkalian bilangan bulat. Anak-anakku sekalian, untuk melakukan perkalian 2 atau lebih bilangan bulat, itu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan melakukan perkalian pada bilangan asli. Perbedaannya hanya terletak pada tanda negatif, karena bilangan bulat negatif termasuk ke dalam bilangan bulat. Jadi, untuk melakukan perkalian bilangan bulat, kita harus memperhatikan tanda pada bilangan bulat tersebut. Selain itu juga, kita harus memahami tentang konsep dari perkalian, bahwa perkalian adalah merupakan penjumlahan yang berulang pada suatu bilangan. Nah, karena pembahasan kita hari ini tentang bilangan bulat, itu artinya perkalian yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan secara berulang bilangan bulat tersebut. Untuk lebih memahami lagi, silakan kalian perhatikan contoh berikut. Berapakah perkalian dari 3 dikali 2? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memperhatikan nilai dari bilangan 3 dan 2. 3 dan 2 adalah merupakan bilangan positif. Dan bilangan 3 di sini adalah sebagai bilangan pengalih. Dan bilangan 2 adalah sebagai bilangan yang dikali. Perkalian 3 kali 2 itu berarti penjumlahan bilangan 2 itu sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Contoh berikutnya, 3 dikali negatif 2. Artinya, penjumlahan bilangan negatif 2 itu sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah negatif 2 ditambah negatif 2 tambah negatif 2, hasilnya sama dengan negatif 6. Nah, bagaimana dengan ini? 4 kali negatif 3
Sama seperti tadi, 4 kali negatif 3 itu berarti penjumlahan secara berulang bilangan negatif 3 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3, hasilnya sama dengan negatif 12. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang perkalian bilangan bulat, setidaknya ada 3 cara untuk melakukan perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah dengan pola bilangan. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu rangkaian bilangan yang berupa tertib ataupun suatu bilangan yang tersusun dari sebagian bilangan lain yang setelah itu membentuk suatu pola tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut. 3 dikali negatif 2. Berapakah perkalian dari 3 kali negatif 2? Anak-anak, jangan kemana-mana. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran sesaat lagi. Baiklah anak-anak, kita akan kembali melanjutkan materi yang tadi. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kita akan menyaksikan video berikut. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita lakukan adalah dengan cara menyusun perkalian 3 dari tinggi ke rendah. Nah, di sini misalkan kita mulai dari perkalian 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pola yang terbentuk pada bilangan tersebut itu adalah dengan cara dikurangi 3. 9 dikurang 3 hasilnya adalah 6. 6 dikurang 3 hasilnya adalah 3. 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Nah, kalau kita sudah mengetahui polanya, sehingga bilangan yang lain pun itu sama. Tinggal kita kurangkan dengan bilangan 3. 0 dikurang 3 sama dengan negatif 3, dan negatif 3 dikurang 3 hasilnya adalah 6. Sehingga hasil dari 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Nah, contoh yang lain kita perhatikan, negatif 3 kali 2 itu sama seperti tadi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita susun perkalian tersebut dari yang tinggi ke rendah. Misalkan di sini dimulai dari perkalian 3 kali 2 sama dengan 6, 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 2 sama dengan 2, 0 kali 2 sama dengan 0, sampai pada bilangan negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Nah, kalau kita perhatikan, hasil dari perkalian tersebut itu memiliki selisih sebanyak 2 angka. Satu dan yang lain itu memiliki selisih sebanyak 2 angka. Sehingga pola yang terbentuk pada bilangan ini adalah dengan cara dikurangi 2. Nah, seperti ini. 6 dikurang 2 sama dengan 4, 4 dikurang 2 sama dengan 2, 2 kurang 2 sama dengan 0. Sehingga bilangan yang lain pun kita tinggal mengurangkan dengan bilangan 2. Negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4, negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Jadi hasilnya adalah negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Contoh selanjutnya, negatif 3 kali negatif 2. Sama seperti tadi, yang pertama kita lakukan adalah menyusun perkalian 3 dari yang tinggi ke rendah atau sebaliknya. Nah, di sini misalkan kita bisa mulai dari perkalian 3 kali negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Begitu seterusnya sampai pada negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Nah, kalau kita lihat hasil dari perkalian tersebut, pola yang terbentuk pada bilangan tersebut adalah dengan cara ditambahkan 2. Seperti ini, negatif 6 kita tambahkan 2, hasilnya adalah negatif 4.
negatif 4, kita tambahkan 2, hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 ditambah 2, itu hasilnya adalah 0. Nah, untuk bilangan yang lain, itu sama, tinggal kita tambahkan dengan positif 2 atau bilangan 2. 0 tambah 2 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi, negatif 3 kali negatif 2 adalah sama dengan 6. Cara kedua, yaitu dengan cara menggunakan garis bilangan. Namun sebelumnya, kita harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perkalian terdiri dari bilangan pengali dan bilangan yang dikali. Misal, 2 kali 3, 2 adalah bilangan pengali, dan 3 adalah bilangan yang dikali. Yang ketiga adalah posisi awal selalu berada pada angka 0. Yang keempat, awal menghadap ditentukan oleh bilangan yang dikali. Jika yang dikali adalah bilangan positif, maka menghadap ke arah kanan. Dan jika yang dikali adalah bilangan negatif, maka menghadap ke arah kiri. Dan jika yang dikali adalah bilangan 0, maka hadap ke samping. Selanjutnya bilangan apapun pengalinya itu tetap diam. Yang kelima, arah melangkah ditentukan oleh bilangan pengali. Jika pengali adalah bilangan positif, maka melangkah maju. Jika pengali adalah bilangan negatif, maka langkahnya adalah mundur. Kemudian jika pengali adalah bilangan 0, maka diam. Hasil kali adalah angka pada posisi akhir melangkah. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh sebagai berikut. Berapakah perkalian 2 kali 3? Nah, dengan menggunakan garis bilangan, yang pertama kita lakukan adalah kita amati adalah tanda bilangan tersebut. Yang dikali, dalam hal ini adalah angka 3, adalah merupakan bilangan positif. Maka, posisinya berdiri start tepat di posisi 0 dan menghadap ke arah positif, yaitu ke arah kanan. Kemudian, pengalinya, yaitu angka 2, adalah bilangan positif. Maka, melangkah maju sebesar 2 langkah dan 1 langkah sebanyak 3 ruas. 1, 2. Sehingga, posisi finish itu ada di angka 6. Maka, hasil dari perkalian 2 kali 3 itu sama dengan 6. Contoh kedua, negatif 2 dikali 3. Yang pertama, kita amati bilangan yang dikali, yaitu angka 3. Ini merupakan bilangan positif. Itu artinya, berdiri start tepat di posisi 0 dan menghadap ke arah positif atau sebelah kanan. Nah, kemudian angka pengalinya adalah angka negatif 2. Karena angka pengalinya adalah negatif, maka posisinya melangkah mundur sebesar 2 langkah dan 1 langkahnya itu nilainya sebanyak 3 ruas. Jadi 1, 2. Sehingga posisi finish ada di angka negatif 6. Maka hasil dari negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Contoh 3. 2 kali negatif 3. Sama seperti tadi, yang pertama kita amati bilangan dari yang dikalinya, yaitu angka negatif 3. Ini merupakan bilangan negatif. Posisinya berdiri start tepat di posisi 0 dan menghadap ke arah negatif atau ke sebelah kiri. Kemudian pengalinya, yaitu angka 2, adalah bilangan positif. Maka melangkah maju sebesar 2 langkah dan 1 langkah itu sebanyak 3 ruas. 1, 2. Sehingga posisi finish ada di angka negatif 6. Maka hasil kali 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6.
Contoh keempat, negatif 2 dikali negatif 3. Langkah pertama yang kita amati adalah bilangan yang dikali, yakni angka negatif 3. Karena angka 3 adalah bilangan negatif, maka posisinya berdiri start tepat di posisi 0 dan menghadap ke arah negatif atau ke sebelah kiri. Kemudian pengalinya, yaitu angka negatif 2, adalah bilangan negatif. Maka posisinya adalah melangkah mundur sebesar 2 langkah. 1 langkah itu sebanyak 3 ruas. 1, 2. Sehingga posisi finish ada di angka 6. Maka hasil kali dari negatif 2 kali negatif 3 itu adalah 6. Contoh 5. 0 kali 3. Kita amati bilangan yang dikali di sini adalah angka 3, merupakan bilangan positif. Maka posisinya berdiri start tepat di posisi 0 dan menghadap ke arah positif atau sebelah kanan. Nah, karena pengalinya adalah angka 0 atau bilangan 0, maka ketentuannya tetap diam dan tidak bergerak. Sehingga posisi finish ada di angka 0. Maka hasil kali 0 kali 3 sama dengan 0. Contoh 6. 2 kali 0. Sama seperti tadi, kita amati bilangan angka yang dikali, yakni angka 0. Ini nilainya adalah bilangan 0. Maka posisinya berdiri start tepat di posisi 0 dan menghadap ke arah samping. Sedangkan pengalinya, yaitu angka 2, tidak perlu dilanjutkan melangkah jika yang dikali adalah bilangan 0. Sehingga posisi finish ada di angka 0. Maka hasil dari 2 kali 0 itu sama dengan 0. Cara ketiga yaitu dengan menggunakan perkalian langsung tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Berapakah perkalian dari 6 dikali 8? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang harus kita lakukan adalah melihat tanda bilangannya. 6 adalah bilangan positif, dan 8 adalah bilangan positif. Maka, positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Nah, tinggal kita kalikan 6 dengan 8, hasilnya adalah 48. Kemudian contoh berikutnya, 9 dikali negatif 3. Nah, kita perhatikan angka 9 ini adalah bilangan positif, sedangkan negatif 3 adalah bilangan negatif. Positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka kita tinggal tuliskan tanda bilangan negatif, kemudian kita kalikan 9 dikali 3, hasilnya adalah 27. Jadi 9 kali negatif 3 sama dengan negatif 27. Contoh berikutnya, negatif 5 kali 12. Yang pertama kita lakukan seperti tadi adalah mengamati tanda bilangannya. 5 tanda bilangannya adalah negatif dan 12 adalah positif. Negatif dikali positif, maka hasilnya sama dengan negatif. Nah, karena negatif, kita bisa tuliskan terlebih dahulu tandanya, kemudian tinggal kita kalikan bilangan 5 dengan 12, hasilnya adalah 60. Nah, jadi hasil negatif 5 kali 12 adalah sama dengan negatif 60. Berikutnya adalah negatif 7 kali negatif 10. Sama seperti tadi, kita lihat tanda dari bilangan tersebut. Negatif 7 adalah bilangan negatif, sedangkan negatif 10 juga termasuk bilangan negatif. Negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, untuk tandanya, biar kita tidak usah menuliskan,
Cukup dengan mengalihkan saja 7 dengan 10, maka hasilnya adalah 70. Anak-anak, jangan kemana-mana ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, masih bersama Bapak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah, dari peragaan menggunakan garis bilangan, dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut. 2 kali 3 sama dengan positif 6. Negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Dan negatif 2 kali negatif 3 sama dengan positif 6. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Dan apabila bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Dan apabila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Dari sini kita dapat melihat bahwa bilangan dengan tanda yang sama itu akan menghasilkan bilangan positif. Dari sini menunjukkan bahwa apabila bilangan itu memiliki tanda yang sama, maka hasilnya adalah positif. Dan sebaliknya apabila bilangan itu memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Untuk menguji pemahamanmu, Bapak akan memberi kalian tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Ayo kerjakan latihan soal berikut ini. 1. Hitunglah hasil perkalian berikut dengan pola bilangan. 6 dikali negatif 4 sama dengan titik-titik. 2. Selesaikanlah perkalian berikut dengan garis bilangan. Negatif 5 kali 3 sama dengan titik-titik. 3. Tentukanlah hasil perkalian berikut. A. Negatif 13 kali negatif 17. B. 17 kali negatif 12. C. Negatif 9 kali negatif 15. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua di rumah. Sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.